Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniat Masari, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, Angkatan 1, LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan NIM 245060311. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Karawang Timur. Praktek pembelajaran ini akan dilaksanakan di kelas 8 dengan tema ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat gerhana dan istisqa. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Ya, Umi doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Singkat berdoa mulai. Itu billahi robba wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni amin. Singkat berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari apa sekarang ya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Umi akan absensi kehadiran siswa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir, Aldino sakit, Azahra ANBK, Dika ANBK, Sultan Alfa, Hikmal ANBK, sama Syakira Ruby ANBK. Banyak yang sedang ANBK ya? Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, di sini Drijen silahkan berdiri, berarti anak-anaknya juga ikut berdiri. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih, Drijen. Ya, hari ini anak-anak, Umi akan memberikan pembelajaran dengan tema sholat gerhana, ya. Oke, sholat gerhana dan sholat istisqa. Baik ya, temanya masih seperti ini. Ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat gerhana dan juga sholat istiqo. Oke, pembelajaran apa yang akan Umi gunakan? Yaitu pembelajaran diferensiasi. Yang mana nanti pembelajarannya anak-anak memilih. Ya, silakan dengan gaya belajar masing-masing. Ya, maka dari itu pertanyaan pertama yang akan Umi pertanyakan kepada anak-anak yaitu di sini, gaya belajar apa yang paling Anda sukai dan mudah, ya, yang memudahkan Anda dalam belajar? Apakah belajar menggunakan gambar? Apakah mendengarkan? Atau mempraktikkan? Baik, Umi bagikan kertas 1 lembar, silakan kalian isi masing-masing, ya. Ya, tolong dibantu. Silakan diisi masing-masing sesuai dengan ya, kemampuan kalian dan juga keinginan kalian, ya. Dikebelakangkan saja. Baik, sambil kalian mengisi ya, sebelum Umi mengorganisasikan atau mengelompokkan kalian berdasarkan kelompoknya masing-masing, kita akan pelajari, ya. Kenapa? Ya, tidak apa-apa, ayo bertanya apa? Apa, Nak? Oh ya, oke. Umi lanjut dulu ya. Oke, perhatikan di sini sambil kalian tulis, ya. Kalian silakan sambil ditulis. Ya, biasanya kamu kalau belajar lebih senang menggunakan gambar-gambar ataukah dengan audio, ya, atau dengan rekaman atau suara, mendengarkan, ataupun kamu lebih suka misalkan langsung praktek yang dinamakan dengan kinestetik. Silahkan pilih salah satu ya. Nanti setelah itu dikumpulkan. Oke, baik, perhatikan sambil memperhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis dan memahami tata cara pelaksanaan sholat gerhana dan sholat istisqo. Ya, jadi tata caranya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi dan membandingkan pelaksanaan kedua sholat tersebut. Ya, kira-kira ada perbedaannya tidak? Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan solusi kreatif dalam menghadapi fenomena alam yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Nanti Umi bagikan ke dalam 3 kategori sesuai dengan gaya belajar yang kalian pilih, ya. Nanti tugas proyeknya ada 3. Yang visual berarti menggambar visual. Yang suka mendengarkan berarti nanti kamu buatkan record, ya. Sedangkan untuk kinestetik silahkan nanti kamu praktekkan. Jadi proyeknya ada 3 di tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Begitu ya anak-anak. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan seperti ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu membahas tentang apa ya? Berkaitan dengan konsep sholat gerhana, Umi. Oke, masih ingat berarti ya? Oke, konsepnya apa saja sih? Oke, mau menambahkan silahkan. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar dengan pengertian sholat istisqo. Oke, berarti kita minggu lalu belajar tentang konsep yang mana pengertian sholat gerhana dan sholat istisqo. Hukumnya sholat gerhana dan sholat istisqo. Baik, berarti anak-anak masih ingat ya.
Oleh sebab itu, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan juga, dalam setiap fenomena alam ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut kita untuk merenung dan berserah diri. Karena kedua sholat itu merupakan sholat karena fenomena. Dan itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Yang hanya bisa dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat gerhana dan istisqo adalah bentuk kesadaran kita sebagai hamba yang lemah. Mengingat bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta. Ketika kita memandang langit yang berubah atau tanah yang kering, kita diingatkan bahwa kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampunan, rahmat dan pertolongan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk tidak hanya memahami alam, tetapi juga meresponnya dengan kepatuhan dan ketakwaan. Mari kita pelajari dan amalkan dengan hati yang ikhlas agar setiap langkah ibadah kita mendekatkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada hubungannya dengan ibadah ya, sholat gerhana itu. Oke, sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan kembali. Ya? Oke, silakan dikelompokkan kembali. Nanti menggambar. Nah, ayo. Yuk, dipercepat. Biar nanti Umi kelompokkan. Audio, visual. Baik, audio. Kemudian visual, audio. Sip, terima kasih. Praktik. Audio mana? Audio. Oke, ini lebihnya. Mendengarkan, praktik. Gambar. Mana ini gambar? Baik, mendengarkan. Audio. Mendengarkan. Oh, masih ada? Mendengarkan. Baik. Kenapa tidak suka praktik? Ya. Oke. Untuk visual. Umi bagi langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang 5, ada yang 4. Rapas ya. Nanti duduknya sebelah sini. Umi bagi dulu, ini duduk visual. Audio, dan praktik. Ya, praktik di ujung. Gitu. Oke, untuk ya. Punya siapa? Emang rapasnya harusnya? Audio mendengar atau visual? Oh, mendengar, harusnya mendengar. Oh, ya udah. Baik, yang visual dulu ya. Padil. Ini siapa yang gak ada namanya? Oh, Luffy. 1, 2, 3, 4, 5. Diacak aja sama Umi ya. Baik, dengarkan. Ini kelompok visual. Aulia ke sini. Ropipa. Azam. Luffy. Padil, silakan pindah ke sini. Kemudian, untuk yang sebelah sana, Siti Mardia, Neng Nina, Yazid, Raihana, Alin, pindah ke sana. Punya siapa? Oke. Baik, diperhatikan ya. Oke, apa Umi yang harus aku lakukan? Umi setelah ini akan bagikan LKPD kepada kalian. Ya, LKPD-nya perintahnya untuk ngisi apa saja? Baik, ini ada LKPD yang harus kalian isi.
Namun nanti Umi jelaskan terlebih dahulu. Silakan dibaca untuk kelompoknya. Silakan dibaca untuk kelompoknya. Dibaca. Nih, dibaca. Dibaca dulu. Oke, dibaca dulu. Baik, perhatikan yang keempat, proyeknya. Yang ya, tugas 1 dan tugas 2 itu kamu nanti melihat tayangan video, ya. Tugas 1 dan tugas 2. Punten. Kemudian untuk tugas 3, halo. Halo. Hai. Ya, tugas 1 dan tugas 2 di sini tolong diperhatikan. Kamu lihat tayangan video, kemudian untuk tugas 3 juga sama, tata cara pelaksanaan sholat gerhana dan sholat istisqa. Bandingkan keduanya ya. Begitu. Untuk tugas 4, nah ini yang tadi Umi bilang proyeknya terbagi menjadi 3. Pertama ini visual 1, visual 2. Visual 1 nanti kamu fokus ke sholat gerhana. Visual 2 kamu fokus ke sholat istisqa nantinya. Kemudian auditori ya mendengarkan. Nanti kamu mendengarkan coba ini direkam saja semua. Setelah kamu isi ini kemudian kamu rekam ya. Rekam isinya apa saja, pertanyaannya apa dan isinya apa. Begitu. Bisa jadi nanti kamu membuat sebuah podcast lah kayak gitu ya. Oke, rekaman. Sama auditori juga nanti tolong direkam. Ini juga sama. Kinestetik kamu praktekkan ya sholat gerhana. Ya, praktekkan sholat gerhana. Apa yang membedakan sholat gerhana dengan sholat yang lainnya? Ya, nanti kamu cari dulu perbedaannya apa saja, kemudian nanti kamu praktekkan. Tapi prakteknya divideokan. Ya, prakteknya pada saat praktek silakan divideokan. Oke, sudah paham? Oke, sudah paham sampai sini ya anak-anak ya? Baik. Untuk nomor 1, amati fenomena gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Oke, di sini silakan kalian simak video terlebih dahulu. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengumumkan kalau sebagian wilayah bumi akan mengalami gerhana matahari total pada 8 April 2024. Fenomena alam yang sangat ditunggu-tunggu ini membawa kegelapan di sebagian besar wilayah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko selama fase totalitas. Lihat pertanyaan diskusinya. Silakan, lihat pertanyaan diskusinya. Dan hanya akan tampak serabut cahaya tipis yang berada di sekitar matahari. Namun, kegelapan hanya berlangsung beberapa menit saja, tidak sampai berhari-hari. Totalitas terjadi dalam bentangan selebar 185 km dari arah selatan, yakni Meksiko, ke arah utara, yakni Kanada, dengan melintasi 15 negara bagian Amerika Serikat. Di Meksiko, total durasi totalitas di sana mencapai 40 menit 43 detik, yakni dimulai dari daerah Mazatlan, Sinaloa, Meksiko, pukul 11:07 Mountain Standard Time dengan durasi selama 4 menit 20 detik. Kemudian berakhir di Torreon, Coahuila, Meksiko, pukul 12:16 Central Standard Time dengan durasi 4 menit 11 detik. Selain Meksiko, gerhana matahari total juga bisa dilihat di Amerika Serikat. Di AS sendiri, total durasi totalitas yakni 67 menit 58 detik, yang akan dimulai di Piedras Negras, Coahuila, Meksiko, Eagle Pass, Texas, pada pukul 13:27 Central Daylight Time dengan durasi 4 menit 24 detik.
dan akan berakhir di Oakfield, Maine pada pukul 15:31 Eastern Daylight Time dengan durasi 3 menit 23 detik. Dari Amerika Baik, perhatikan nomor 1 pertanyaannya. Apa yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan? Ya? Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan? Ya, perhatikan. Ya. Terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi kemudian menutupi matahari sepenuhnya. Betul tidak? Betul. Ini gerhana mata. Lihat posisinya. Apa nih posisinya? Sejajar antara. Oke, silahkan kembangkan isi dari soal pertanyaan dari nomor 1. Ya. Ya, gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan umbra bumi saat mengorbit mengitari. Nah, baik. Balik lagi ke sini. Ini informasinya, boleh? Kemudian nomor 2, bagaimana umat Islam merespon fenomena ini melalui ibadah sholat gerhana? Silakan dijawab. Berarti nanti kelompok 1 yang tugas 2-nya nggak usah. Satunya aja. Tugas 1 dan tugas 3-nya aja langsung. Ya, begitu pertanyaan. Ini baru kalian gambar ya. Dilihat dari tata caranya. Oke? Sesuai tujuan pembelajaran. Tadi soalnya tujuan pembelajarannya sesuai dengan tata cara. Gitu. Audio, rekamannya mana? Oke, rekamannya. Oke, ini fokuskan untuk sholat istisqa. Mana tadi lembar kerjanya? Oh, lagi ditulis ya? Oke, sedang ditulis. Berarti sholat istisqa langsung ke nomor 2 dan 3. Pertanyaan, tugas 2 dan tugas 3. Lihat. Tugas 2, karena ini sholat gerhana. Ini sholat istisqa. Sama doanya. Doanya kayak biasa. Paling niatnya aja yang beda. Nih, niatnya aja yang beda, lihat. Usolli sunnatal kusufi. Kalau kusuf itu matahari. Kalau khusuf itu kan kemarin udah dijelasin. Kusuf itu matahari, kalau khusuf itu bulan. Takbiratul ikram seperti biasa membaca takbir sambil mengangkat tangan. Oke, perhatikan yang ini, yang kinestetik. Ya, perhatikan nih tata caranya. Tata cara sholat gerhana ya. Tuh, niat sholat gerhana matahari sendirian. Sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Ya. Ayo. Nanti ada imamnya, ada makmumnya. Ayo silakan. Usolli sunatan istisqa ini mustaqbilal qiblati ada al-lillahi ta'ala Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada yang khutbah. Khutbahnya berdiri di sini. Iya. Oke, semuanya diam. Ya, ketika berdiri mengucapkan apa harusnya? Takbir jadi istighfar. Berapa kali? 3 kali.
7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Audiotorik 2. Tugas 2. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, apa dampak dari kekeringan terhadap kehidupan masyarakat? Jawabannya, menghambat pertumbuhan tanaman serta sedikitnya cadangan air. Pertanyaan kedua, mengapa sholat istisqa dilakukan dalam kondisi ini? Jelaskan. Jawabannya adalah ketika ada keperluan mendesak seperti kekeringan lahan, kebutuhan kebakaran hutan, dan lain-lain. Tepuk tangan ya, tadi sudah. Kemudian anak-anak silakan berikan emot untuk kelompok auditori. Silakan yang sudah membuat rekaman, dibuatkan gambarnya. Sudah? Ya, baik anak-anak, Umi akan kasih penilaian dulu untuk kelompok auditori. Ya. Halo. Umi rasa ya untuk isinya materi yang tadi sudah diberikan sesuai dengan LKPD itu pertanyaannya sudah sesuai ya menggunakan rekaman suara. Tapi masukannya alangkah baiknya cobalah kalian belajar seperti halnya orang sedang podcast ya. Misalkan halo, perkenalkan nama aku siapa. Nah, aku mau tanya nih, gimana baru jawab. Gitu ya. Tapi untuk isi keseluruhan kita kasih aplaus sekali lagi untuk kelompok auditori. Baik, selanjutnya sudah dibuat emotnya? Oke, ada yang mau memberikan emot pertama kali? Oke, Yadid silakan. Karena isinya sudah bagus, saya kasih emot ini. Emot senyum. Oh, emot senyum. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Yazid. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok auditori. Kalau begitu, pembelajaran kita sudah selesai. Kita refleksikan terlebih dahulu. Baik. Baik, penutup. Nanti satu orang. Bagaimana menurut kalian paling sulit dipelajari? Tolong satu orang ya berbicara. Siapa? Kamu aja. Oke, pertanyaannya. Baik anak-anak, kita alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Yang membuat poster sudah ada produknya poster, yang membuat rekaman sudah punya rekamannya. Kemudian yang kinestetik pun tadi sudah praktek. Oke, alhamdulillah berarti kalian sudah mudah-mudahan mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran. Pertama, bagaimana ya yang menurutmu paling sulit di pelajaran ini? Menurut saya pelajaran yang paling sulit bagian tugas 3, pelajari tata cara pelaksana sederhana. Jadi harus mencari tata caranya dulu dan mencari perbedaannya. Terima kasih. Berarti nanti kita cari lagi permasalahan-permasalahan yang menurut kita sulit ya. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Mencari di mana kesalahannya dan lebih produktif lagi, lebih rajin lagi. Lebih rajin lagi untuk belajar. Ya, yang jelas memperbaiki kesalahan itu ya kita introspeksi sendiri. Kita ambil kesimpulan bersama-sama bahwa pembelajaran pada hari ini ada yang mau kalian mengambil kesimpulan keseluruhan. Jadi kita belajar apa hari ini? Dengan cara apa? Pembelajaran agamanya, baik? Hari ini kita belajar tentang materi sholat istisqa dan sholat gerhana dengan sesuai cara belajar kita masing-masing.
Ya, alhamdulillah. Baik. Sudah selesai pembelajarannya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk menutup pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk, disimpan. Semuanya dibereskan pembelajarannya, alat-alatnya juga dibereskan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sikat berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan.